Saat ini kau tegas mengabaikannya. Oke, kamu sudah komitmen. Oke, aku udah gak mau lagi dengan dia. Bagaimana sih perasaannya? Kau tegas abaikan dia. Bagaimana perasaannya? Kita akan cek sama-sama ya teman-teman. Kau tegas abaikan dia. Bagaimana perasaan sebenarnya? Kenapa sih kau abaikan dia? Kita lihat dulu ya akar permasalahannya. Kamu merasa kayak hubungannya memang udah nggak sehat ya. Terus di sini terjadi juga tiba-tiba kok teman-teman. Jadi mungkin kalau kemarinnya baik, tiba-tiba bisa aja dalam hari itu atau besoknya tiba-tiba putus gitu. Ya tiba-tiba kamu kayak menginginkan udah gitu kan. Merasa nggak ada yang bisa diperbaiki lagi. Terus yang kedua, saya melihat hubungan ini tuh punya konsentrasi masing-masing. Jadi kalian itu nggak bisa nyatu atau dirasa hubungannya hancur karena memang nggak ada fokus. Ya nggak ada fokus. Kalian tuh punya tujuan masing-masing. Jadi kayak terpecah gitu loh. Terus yang ketiga, saya lihatnya di sini ada kartu Six of Swords. Ada yang merasa kayak, oh aku harus bebas dari hubungan ini. Aku pengen move on. Aku nggak bisa gini terus. Itu ya alasannya. Nah sekarang ini kamu abaikan dia. Kamu abaikan dia. Apa yang terjadi? Kita cek perasaannya setelah kamu mengabaikan dia. Oke. Di sisi lain ya teman-teman, saya melihatnya di sini ada kartu Six of Pentacles. Apa yang dia rasakan di sini adalah dia itu sekarang ini kayak merasa gimana ya? Dia merasa kayak masih membutuhkan kamu. Dia jujur dia masih membutuhkan kamu. Tetapi dia kayaknya mendiamkan ya. Maksudnya dalam arti gini, dia tuh gak mau menunjukkan bahwa dia itu membutuhkan kamu. Sekarang ini saya melihat energinya itu lagi banyak berpikir, lagi merenung gitu ya, semenjak kamu diamkan. Dan aku lihat di sini sih, kalau kita bicara mengenai Nine of Pentacles ya, dia kayak berpikir mungkin ketika dia diam ya, kamu di sini lebih happy. Itu yang kurasa. Terutama nih misalnya kalau kamu di sini orangnya suka take and give sama dia, dia berpikir bahwa ya semenjak kamu nggak give sesuatu ke dia, ya kamu lebih hemat, kamu lebih happy, kamu lebih merasakan finansialmu tuh dengan aman gitu. Yang itu yang aku lihat. Karena kenapa aku lihat di sini tuh energinya kayak banyak finansial. Berarti kan ada rasa take and give sebetulnya. Ya kan ada take and give selama ini kamu sama dia. Ya dia juga merasa ya mungkin finansialnya pertama stop. Ya, finansialnya stop ya, apa adanya dia aja. Terus yang kurasakan di sini aku punya feeling bahwa ada keinginan besar dia sebetulnya tuh mau kayak ngomong gitu. Tapi kadang-kadang gini, aku ngerasa kayak dia tuh kayak buka teks ya, dia baca, dia mau nyapa gitu, tapi kayak dihapus gitu. Aku ngerasain gitu. Terus yang aku lihat ada kartu Seven of Wands, ditahan-tahanin. Ya, orang ini tuh juga punya ego besar, teman-teman. Jadi aku melihat kayak ditahan-tahanin. Dia bisa ya. Kalau dia bisa, gue juga bisa gitu loh ngediemin. Padahal sebetulnya tangannya nih pengen ngetik, pengen ngomong gitu, pengen ngomong sesuatu, tapi ya gitu ya, orangnya gengsi, orangnya kayak enggak tar dulu deh, aku tahan dulu semampu aku bisa gitu ya. Kalau secara garis besar teman-teman, kartu King of Wands di sini, apakah di sini dia masih ada menunjukkan ketertarikan dia sama kamu? Iya, tapi dia menahan itu. Dia sangat besar kok energi ketertarikannya sama kamu. Pengen ngomong, pengen aksi, pengen bertindak, tapi kayak di hold, ditahan. Gitu ya.
Nah, pasca kamu mengabaikan dia, apa yang dia rasakan lagi? Pasca kamu mengabaikan dia. Nah, teman-teman, sudah pasti kalau dia diabaikan, maka dia merasa ya udah, aku harus bertindak sesuatu, aku harus cari kesempatan baru, aku mungkin nggak bisa kayak bergantung. Mungkin selama ini dia bergantung sama kamu kah? Gitu. Sekarang dia tuh kayak belajar untuk misalnya kayak melepaskan diri dari kamu, ya. Dia mau bertindak, dia mau kayak kamu. Misalnya kamu adalah orang independen dan dia ini adalah orang yang bergantung. Dia tuh pengen dia independen juga. Dan yang aku lihat di sini dia coba untuk menyibukkan diri ya, cari kesempatan, cari pekerjaan. Walaupun ya rata-rata ketika dia mencari ya belum ada yang terbuka, belum ada lowongan, belum ada pekerjaan. Itu yang aku lihat. Belum menunjukkan adanya kestabilan. Dia pengen adanya kestabilan. Dia pengen aku sendiri gitu kan, aku mapan gitu. Tapi ya rata-rata ya gimana ya teman-teman? Saya melihatnya di sini dia tuh mau lepas dari namanya ketergantungan. Pertama ya, itu bagus juga tuh. Maksudnya dia tuh berdikari. Dia sudah mulai belajar berdikari bahwa hidup ini tuh harus berjuang sendiri ya. Sakitnya juga aku harus rasakan sendiri. Sehingga apa? Sehingga nanti ketika aku berjuang ya, nanti akan ada kenyamanan. Itu yang dia pikir. Oke, kita lihat lagi. Pasca kamu di sini mengabaikan dia, pikiran dia tentang kamu. Jujur teman-teman, diam-diam di sini sepertinya dia masih kayak ada berharap. Ya, kita lihat nih berharapnya apa. Dia berharap, berdoa, ya Tuhan, mungkinkah ya kamu bisa membolak-balikan hati seseorang, ya kan? Ya Tuhan, berikanlah aku rejeki, berikanlah aku ini, karena kan selama ini take and give-nya sama kamu. Dia tuh berdoa, Tuhan aku pengen memegang uang misalnya gitu ya, aku pengen hidup enak, aku pengen berhasil, aku pengen sukses gitu, aku pengen lepas dari namanya stagnansi. Itu yang dia pikirin teman-teman. Ya, aku harus lepas nih dari namanya kemelekatan. Dia tuh berdoa supaya apa? Tuhan itu bisa menguatkan dia untuk dia tuh tidak ketergantungan. Bagus teman-teman sebetulnya ya. Jadi sisi ketergantungan dia sama kamu ingin dihilangkan. Gitu. Dia suka sama kamu, cuman yang aku lihat di sini dia tuh sudah siap untuk berdikari. Apapun sakitnya, apapun apanya, aku di sini harus bisa berjuang. Itu yang dia lihat, ya. Bagaimana rasa cintanya? Kita cek ya, bagaimana rasa cintanya sama kamu. Apakah sudah pudar? Apakah masih sama kamu tapi dia hanya ingin berdikari? Kita lihat di sini. Apakah dia masih cinta sama kamu? Kita lihat ada kartu Ace of Swords, yes. Bahkan di sini sebetulnya dia pengen mencintai kamu dengan cara yang baru. Dia pengen sayang sama kamu dengan cara mentalnya itu sudah bersih, ya. Secara secara sikap dia ingin perbaikan. Dan yang aku lihat di sini ya masih galau-galau sama kamu. Walaupun memang ada emosi bercampur aduk lah. Perasaan dia sekarang ke kamu nih nano-nano. Sebetulnya dia nggak mau musuhan loh. Saya ngelihatnya ya masih kayak ada energi ingin bertemu, ingin berteman, pengen silaturahmi yang baik-baik sama kamu. Dan apa ya, kalau aku lihat sih pengen kasih kabar, pengen informasiin bahwa aku tuh masih pengen ada memutuskan untuk memang aku nggak mau pergi, aku masih belum bisa pergi dari kamu. Itu yang kulihat ya. Karena di sini jujur teman-teman, dia merasa masih kayak aku butuh support kamu, aku butuh ini, aku butuh itu. Kalau kamu tanya perasaannya sekarang, masih seperti itu, masih sama. Apa pelajaran yang dia dapat ketika kamu mengabaikannya? Kita lihat di sini ya. Sebetulnya ketika kamu mengabaikan dia, pertama, dia tuh nggak mengharapkan kamu mengiyakan dia loh. Ya, sekarang ini jujur aja dia tuh kayak dengan lantangnya mungkin dia pernah berkata gimana, itu disesali sama dia.
Aku merasa kayak dia merasakan kecewa ya, walaupun sekarang lagi kayak merenung sendiri gitu ya, dia tidak bisa merasakan kayak happy. Itu yang kurasakan, karena dalam kesendiriannya dia merasakan kayak kekecewaan ya, mungkin ada rasa penyesalan, ada rasa kekecewaan. Ya udah, kalau misalnya kan ya jujur aja, dia di sini tuh kayak stagnan, tidak bisa melupakan kamu gitu loh. Dia merasa tidak tenang, tidak nyaman sekarang ini. Dia masih belum bisa ya melepaskan kamu 100% sebetulnya ya. Ketika mau pergi gitu kayak ragu-ragu, aku beneran pergi nggak ya, aku beneran nggak ditahan nggak ya. Dia kan berpikir kayak kamu tuh bakal nahan dia gitu ya. Jadi aku sih lebih kayak melihat situasinya di sini, kamu sudah tidak mau menahan dia gitu kan. Mungkin ada rasa capek di sini. Kan aku lihatnya ada kartu The Tower. Aku melihat kayak kamu merasakan kehancuran yang sangat besar karena memang nggak bisa difokusin kan hubungan ini sama dia gitu kan. Dan kamu pengen move on gitu. Kamu punya fokus sekarang ini. Kita lihat situasi cintanya ya. Memang betul situasinya di sini cutting down ya, ada perpisahan secara physically, secara mentally. Aku melihat perpisahan ini termasuk gambling buat dia. Dia juga nggak tahu mau ngapain setelah putus sama kamu. Masih kayak ragu-ragu. Dia terlalu berani untuk mengambil sebuah keputusan padahal dia sendiri sebetulnya belum siap. Oke. Teman-teman, ini sih aku bisa melihat kayak dia itu merenungi, meratapi. Dia bilang, kayak gue sudah end sama dia ya. Tapi sebetulnya apakah dia bisa bangkit? Bisa. Orang ini termasuk orang yang kuat kok gitu kan, termasuk orang yang kuat. Dan di sini mungkin dia mau belajar untuk lebih happy lah. Maksudnya dia belajar untuk move on, untuk healing dari koneksi. Mungkin koneksi kalian ini ada koneksi adiksi, atau dia menyadari bahwa koneksi ini tuh nggak bagus, dia tidak bisa memberikan kemajuan sama kamu, atau sebaliknya juga begitu. Kamu merasa nggak ada dia juga merasa nggak ada kemajuan ya di hubungan ini, dia nggak bisa memberikan apa ya. Jadinya di sini ya dia mencoba untuk sendiri, mencoba untuk bahagia. Itu yang kurasakan, teman-teman. Ini bagus kok sebetulnya ya, walaupun energi kalian dia di sini juga kayaknya masih ada rasa suka sama kamu, masih pengen kembali, pengen ngedate lagi sama kamu, itu masih dirasain sama dia. Tapi dia tuh sepertinya kayak masih membutuhkan waktu gitu loh ya. Hubungan ini tuh kan hubungan yang berbolak-balik aja kan sebetulnya. Kamu sama dia nih kayak hubungan yang balik lagi gitu loh. Nah sekarang ini coba deh teman-teman ya, ini kan ada hubungan karmic relationship. Aku tahu kalian itu akan merasakan kangen, kalian tuh mencintai dia itu juga kalian mencintai itu sama-sama kayak tidak pandang fisik, tidak pandang ini ya. Aku sih kayak merasakan dia ini masih ada rasa cinta sama kamu. Karena kalian ini termasuk hubungan karmik. I don't know, semakin jauh semakin kangen gitu. Tapi kalau lagi deket berantem terus. Nah sebetulnya apakah hubungan karmik ini bisa dipertahankan? Hubungan ini bisa dipertahankan kalau salah satunya atau dua-duanya lah ya, sama-sama kayak menyadari menurunkan ego. Ya kalau bisa menurunkan ego pasti bisa. Tapi kalau misalnya nggak menurunkan ego akan banyak berantemnya. Satu pengen lebih diperhatikan, biasanya begitu ya. Satunya caper, satunya ini, satunya cuek, ya itu susah gitu. Makanya kenapa hubungan karmik sebetulnya lebih sehatnya adalah diselesaikan dulu gitu loh. Masalah kalian diselesaikan dulu, kalau nanti mau ketemu aja, tapi udah nggak di karmik lagi, udah nggak saling bergantungan. Dia bilang begini ya, kita tuh akan selalu balik lagi. Itu pesannya dia loh. Dia nanti akan datang lagi sama kamu. Kalau misalnya datang lagi sama kamu berarti dia karmic relationship. Dia saat ini ya, setelah misalnya kamu selesaikan sama dia, sampai saat ini juga masih belum ada pengganti.
Dia merasa kayak kamu tuh memang orang yang mengerti dia, kamu orang yang paling mengerti. Mungkin ya kalau dia mau mendapatkan seseorang yang lebih dari kamu, ya dia harus seperti kamu, bahkan harus lebih lebih dari kamu. Until you let someone go fully, they cannot come back to you. Whatever happens, you cannot lose what is yours by divine right. Jadi ya kalau kamu di sini tidak mengikhlaskan, ya tidak mengikhlaskan dia, jalannya dia untuk balik ke kamu tuh juga susah. Gitu. Jadi kamu harus ngiklasin dia, ya ngiklasin aja. Dia mau balik, mau enggak, tapi ya tergantung sama prinsip kamu, teman-teman. Kalau kamu di sini merasa kayak sudah cukup, nggak apa-apa, ya. Lepas dari kamu tuh bukan berarti dia tuh bebas, teman-teman. Tapi dia tuh lagi cari penyembuhan. Aku sih kayak ngelihatnya dia tuh melakukan apa ya? Misalnya kamu putus dari dia, kamu diamin dia, ya itu sangat beresiko loh buat dia. Itu sih yang dia rasain, teman-teman. Jadi pesan terbaiknya itu apa sih, ya dalam situasi seperti ini? Kita lihat ya bottom of decknya itu apa. Bottom of decknya kita punya kartu Page of Pentacles. Ya kamu harus sabar aja gitu loh. Kemungkinan mungkin ya kalau kamu sabar, kamu benahi diri, mungkin akan ada energi baru yang masuk, teman-teman. Ya tapi kalau misalnya kamu di sini nggak mau cari pacar lagi, kalau aku rasa udah cukup lah terakhir kali kayak mencintai dia, aku mau fokus sama dia, silahkan. Tapi tidak ada yang bisa memutuskan ya bahwa nanti akan ada cinta baru, gitu. Nah di sini teman-teman, aku akan ambilkan untuk namanya. Kalau yang nggak jelas bisa di screenshot baru di zoom ya. Karena memang ya seperti ini aku bukanya, teman-teman. Ya. Ada U A G W F T S J Z Y E X V B Q M. Bisa aja ini adalah energi orang yang sekarang sedang kubacakan, atau ya ini mungkin adalah orang baru. Kamu keep aja nama-namanya, siapa tahu nanti kamu ketemu ya, atau ya mungkin ada dia bakal balik atau gimana gitu. So teman-teman, pembacaan hari ini selesai, siang ini selesai. Semoga kamu suka dengan bacaannya. See you when I see you. I love you. Bye bye.